Shalom, saya ucapkan buat kita umat-umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada pada saat yang berbahagia ini. Kembali kita akan mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat hari Selasa tanggal 15 Maret dengan judul Menggoncangkan Langit dan Bumi. Sebelum kita melanjut akan pelajaran ringkasan sekolah Sabat ini, kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami, dan tibalah saatnya kami siap untuk mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Naungi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami pelajaran ini dan menjadi pelajaran yang indah di dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang acara ini, ampuni kami orang-orang berdosa, dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul ialah Menggoncangkan Langit dan Bumi. Ayatnya juga terdapat di dalam Hagai 2 ayat 6 sampai 9, ayat 20 sampai 22, dan Mazmur pasal 96 ayat 9 dan 10, dan Ibrani 12 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Setelah pertemuan pesta di sorga, dijelaskan bahwasanya kitab Ibrani memperingatkan para pembaca bahwa mereka dikatakan perlu memperhatikan akan suara Tuhan. Karena Tuhan dikatakan akan menggoncangkan satu kali lagi, bukan hanya bumi saja, melainkan dikatakan langit juga. Ada amaran yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya, umat-umat Tuhan. Keselamatan bagi manusia belum selesai meskipun Yesus sudah duduk dikatakan di samping kanan Bapa yang di sorga. Yesus dikatakan harus datang kembali ke dunia ini, bukan untuk mati, namun untuk menjemput umat tebusannya naik ke sorga. Jadi ada hal yang indah yang Yesus akan lakukan di dalam kehidupan kita, bahwasanya Dia dikatakan akan datang kembali. Ia akan menjemput kita, yaitu umat-umat tebusan, dan naik ke dalam kerajaan sorga. Dalam konteks perjanjian lama, penggoncangan bumi adalah hal yang umum untuk hadirnya Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Contohnya, Deborah dan Barak dikatakan berperang melawan Sisera, dan juga Tuhan berperang bagi Israel yang digambarkan sebagai gempa bumi yang kuat karena hadirat Tuhan. Itu terdapat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 4 dan 5, dan juga ayatnya yang ke-20. Gambaran ini juga yang sama muncul di perjanjian lama di dalam Mazmur 66 ayat 8 dan 9. Jadi penggoncangan menjadi sinyal penghakiman Tuhan saat Dia menegaskan otoritasnya atas bangsa-bangsa di bumi. Para nabi juga meramalkan ini akan terjadi pada hari Tuhan, yakni kedatangannya yang kedua kali. Yesaya 13 ayatnya yang ketiga, dan juga Yesaya pasal 24 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Sementara dalam kitab Ibrani, penggoncangan langit dan bumi mengacu pada kehancuran musuh Allah. Inilah yang dijanjikan Bapa saat Yesus dinobatkan sebagai imam besar dan raja. Bapa dikatakan yang akan membuat musuh-musuh Yesus menjadi tumpuan kaki Yesus. Jadi kita ketahui umat-umat Tuhan bahwasanya
Yesus telah mengalahkan musuhnya dan dinobatkan, tetapi musuh belum dihancurkan. Kehancuran musuh-musuh Yesus akan terjadi di masa depan, tidak di zaman orang Kristen Ibrani. Inilah saat kehancuran kekuatan duniawi yang menganiaya umat-umat Tuhan, yang terutama malaikatnya yang berdiri di belakang kekuatan duniawi tersebut. Inilah pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita yang dimana dikatakan menggoncangkan langit dan bumi. Ini juga sudah terjadi sebelum-sebelumnya, tetapi nantinya ini akan terulang kembali, yaitu pada saat Yesus akan datang yang kedua kalinya di dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana nantinya ada hal yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? Hal yang kita tunggu-tunggu ialah pada waktu Yesus datang menjemput umat-umat tebusannya. Dan banyak nanti yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah mungkin kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Inilah pelajaran ringkasan sekolah sahabat pada saat ini ataupun pada sore hari ini. Kiranya kita semuanya selalu diberkati oleh Tuhan kita itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.